Nah, deskripsi dan data pokok itu dilakukan apabila tim menerima lokasi yang dinilai itu sebagai sumber benih yang berdasarkan hasil orientasi lapangan dan diskusi yang telah dilakukan. Ya, diisinya dalam belangko data pokok sumber benih tanaman hutan. Ini ada di P05 ya, di lampirannya. Jadi cara mengisinya. Kalau yang sudah pernah mungkin ini sudah boleh juga sih dikritisi mana yang perlu kita diskusikan. Kalau tidak terjawab di sini, banyak narasumber setelah ini yang bisa kita tanyakan. Nomor sumber benih, pemberian nomor ini ada di petunjuk teknis database-nya. Dan yang saya tanya ini di BPPH masih jalan ya database-nya? Database terkait dengan pemberian nomor sumber benih masih? Dan semuanya mengacu ke BPPH kan? Ya. Minta nomornya aja. Minta nomor. Cuman yang mengeluarkan PT masing-masing. Oh, minta nomor. Ya, nomor sumber benihnya. Nomor sumber benihnya aja. Iya. Kalau yang mengeluarkan kepala benihnya. Ya, kepala balai masing-masing. Oke. Hanya maksudnya terdata base kan enggak? Iya, tiap berapa ini sebenarnya PT ngirim data ataupun kami minta data. Mereka ada yang terbaru atau ada yang sudah dihapus. Oh. Kemudian nama sumber benih, gunakan nama hutan, desa terdekat, sungai kecil atau danau. Misalnya di sini ada eukaliptus, ampupu ya, ampupu eukaliptus yang sana. Yang pintu masuk gerbang itu nanti kita akan gunakan juga sebagai lokasi praktek. Misalnya di Jawa Tengah ada mahoni yang sudah sertifikasi TBT ya. Mahoninya cara penamaannya mahoni jampang. Mahoni jampang. Jadi untuk menggunakan, berarti kalau jampang itu menggunakan nama desa. Ada yang bisa ngasih contoh di tempatnya? Pinus Cijambu, tempat berarti kan? Yang ada nama sungai atau hutan atau danau? Desa banyaknya. Kalau lebih enak identifikasinya ya. Saya kan belum tolong. Itu desa. Dusun, Pak. Dusun. Oh, malah dusun. Langsat Tanjung. Apa itu? Langsat Tanjung. Langsat Tanjung. Iya. Di Kota Tanjung, Tabarat. Oh, di Kota Tanjung. Langsat itu Manis duku. ya. Duku masih Palembang, duku Palembang. Duku Palembang. Kalau Maksudnya di dia Kalimantan yang manis Pak, kalau yang di Sumatera yang asal kembali. Australia. Tapi maksud saya langsat masih tanam hutan. Dari hutan atau ABK. ABK? Oh, ABK. Oke. Kita lanjut ya. Nama botani itu ditulis lengkap ya. Pengecualian pada kelompok Sorea ya. Karena banyak spesiesnya. Banyak spesiesnya dan mirip-mirip. Nama daerah disesuaikan dengan nama yang lazim berlaku di daerah tersebut atau diketahui umum. Kemudian pemilik sumber benih atau yang diberi hak untuk mengelola sumber benih. Nanti yang tanda tangan di itunya di CBA kita acara. Petugas yang dihubungi ya, yang menjadi penghubung dalam rangka mempelajari proses pelaksanaan antara tim dengan pemilik pengelola. Ya, boleh juga misalnya ini kalau yang pemiliknya berbeda dengan pengelola. Kemudian luas sumber benih diisi setelah peta selesai dibuat. Nah ini setelah hasil pengukuran itu selesai dibuat dan diketahui luasnya. Kemudian tanggal penilaian pada saat pelaksanaan identifikasi dan deskripsi dilaksanakan. Kemudian pelapor diisi oleh ketua tim. Lokasi batas wewenang secara administratif ini sangat mudah ya diisinya. Provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan, ya. Kemudian batas wewenang kehutanannya
Kalau yang punya milik masyarakat mungkin ya nggak perlu. Informasi rinci lokasi diisi rute dari kantor pemilik ke tegakan calon sumber benih, menggunakan kendaraan apa, jarak berapa kilometer atau berapa puluh kilo ya, atau berapa meter, berapa ratus meter, dan waktu serta jarak tempuh menuju lokasi. Kemudian letak geografis diisi dari hasil pengambilan data GPS. Untuk tinggi tempat ini berdasarkan altimeter atau sumber data lain yang benar. Tinggi tempat yang paling akurat kalau di fasilitas umum apa? Stasiun kereta ya. Nah, itu paling akurat. Jadi bisa digunakan sebagai kalibrasi. Hanya memang kalau di kita mungkin ketinggian tempat yang kalau di peta kontur juga ada, tapi itu pendekatannya. Nah, jadi tidak ini. Yang paling bagus memang pakai altimeter. Hanya memang ketersediaan alat altimeter di GPS ada. ya di GPS, tapi akurasinya ya. Ya. Tapi untuk pendekatan pencatatan, misalnya di GPS-nya harus dikalibrasi dulu altimeternya. Nah, itu ketinggian altimeter di kita. Ya kalau misalnya tidak pasti ya memang agak susah. Paling kita data sekunder ketinggian di tempat itu berapa? Pendekatan aja. Deskripsi, evaluasi, dan persetujuan. Nah, surat keputusan dan tanggal keputusan ini diisi nomor surat keputusan penunjukan atau penetapan sumber benih, apakah SK Menhub, direksi, unit, dan sebagainya. Apabila belum ditunjuk atau ditetapkan, keterangan dibiarkan kosong. Jadi maksud ini surat keputusan berarti ini posisinya yang sekarang diisi oleh ini kan BPTH ya sekarang, ya kan? Nomor SK dan tanggal. Ya. Kemudian keterangan hasil evaluasi dan persetujuan diisi keterangan hasil evaluasi melalui SK tersebut. Kemudian kelas sumber benih ini pengisiannya dilakukan setelah diskusi mendalam tentang kriteria dan standar kelas sumber benihnya. Isian kelas sumber benih dapat berbeda dengan hasil evaluasi dan persetujuan berdasarkan surat keputusan terdahulu pada belangko data pokok sumber benih. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Apakah setelah diputuskan oleh tim, kemudian dari BPTH berbeda keputusannya, ada emang nggak? Ada. Misalnya kasus gimana Pak? Coba. Kasus. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini dari Jawa Tengah. Ya. Kemarin ada tim penilai itu menunjuk DPT. Kalau tidak salah satu jenis singoh dan satu jenis mangrove. Nah, setelah tim penilai membuat rekomendasi diterima, kami dari Jawa Tengah itu meminta nomor dari BPTH 1. Benar sih itu ada surat mengatakan secara regulasi tidak ada masalah, namun demikian melihat dari sisi pertimbangan tingkat kerapatan, tegaan, dan jumlah untuk dipertimbangkan mencari alokasi lain. Belangko yang kami kirim dari tim penilai itu kalau tidak salah sengon itu tegakannya jumlah poinnya 400, yang mangrove-nya itu yang jelas lebih dari 25. Nah, cuman kemarin sempat dipertimbangkan sampai. Jadi karena kerapatannya dari sisi kerapatan terlalu tinggi. Itu yang jenis singon. Yang jenis mangrove agar dipertimbangkan lagi itu terkait dengan tingkat kekerabatannya. Nah, cuman di sini pernah sekali itu di Jawa Tengah. Tapi statusnya masih ditolak ya? Tidak dikeluarkan nomor? Iya, nomornya belum dikeluarkan. Iya, jadi pernah sekali itu. Belum dikeluarkan atau langsung tidak dikeluarkan? Ya sampai hari ini belum. Hasil uji lokasi di sini diisi dengan apakah benih dari tegakan yang sedang dideskripsikan sudah pernah diuji dengan uji keturunan atau penanaman di lokasi lain. Jika sudah, sebutkan di mana dan bagaimana pertemuannya.
Ini kalau untuk berarti hasil uji lokasi untuk status APB ke bawah, TBT, TBS nggak perlu diisi ya? Ya kan? Karena belum diuji kan? Ya. Kemudian asal sumber benih diberi tanda apakah tegakan yang dideskripsi adalah hutan alam atau tanaman. Ini asalnya dari hutan alam atau hutan tanaman. Jika hutan tanaman, asal benihnya itu dibangun dari benih yang dikumpulkan dari hutan alam atau tanaman. Jika tidak diketahui, beri tanda pada kolom. Ini ada teknis untuk terkait dengan ini ya, di belangko ini. Dan sebutkan asal benih secara lengkap. Akan sangat baik kalau memang ada asal usul benihnya. Tapi kalau yang ditanam masyarakat sebenarnya tahu, misalnya asalnya dari satu tempat ya. Tapi untuk buktinya agak susah ya, agak sulit. Pengalaman Bapak gimana? Kalau asal usul ini diisi nggak? Buktinya tapi jadi catatan aja ya. Oke. Kemudian pemanfaatan. Ini pemanfaatan diisi dengan produk yang dihasilkan jika benih ini akan menghasilkan tegakan apa nantinya. Apakah dia mau menghasilkan untuk kayu pertukangan atau untuk habitat. Ya. Kolom ini diisi dengan untuk menghasilkan benih bermutu yang terkait dengan HPK dan produk-produk kayu untuk pertukangan ya. Jadi di sini pemanfaatannya apa gitu. Tinggal diisi untuk nanti ini dari informasinya dari siapa ini? Dari pengelola ya atau dari pemilik.